Oke, kita melihat lagi ke postingan-postingan menarik yang ada di internet. Oke. Puluhan wisatawan disengat ubur-ubur di pantai selatan DIY. BPBD mengungkap pengunjung mengira ubur-ubur bisa dipegang seperti di kartun SpongeBob. Hei, ini nonton SpongeBobnya di mana coba? Bahkan di SpongeBob itu ubur-ubur ya tetap bisa menyengat. Lah SpongeBob kalau pegang ubur-ubur kan disengat juga. Nah iya kan? Mungkin mereka belum nonton episode Kevin si Timun Laut. Orang mungkin sering ngiranya kalau ubur-ubur itu aman karena dia kan teksturnya lembut ya. Padahal yang jarang orang tahu, di tentakelnya ubur-ubur di situ ada semacam jarum-jarum kecil yang ini bisa diaktifkan oleh si ubur-ubur untuk menyengat tangan. Nah, kemudian selain itu si jarumnya ini pun juga bisa menyalurkan venom bisa atau racun. Jadi harus hati-hati teman-teman. Tapi ada juga ubur-ubur yang bisa dipegang kayak di Selat Madura, tapi harus tanya nelayan lokal sih aman atau enggak. Nah ini juga, jadi memang enggak semuanya berbahaya, tapi balik lagi ikut petunjuk dari petugas saja deh biar aman. Kok saya nggak kepikiran selama ini? Oke. Jadi di sini ada sebuah wastafel ya, mau nurunin airnya ke ember, tapi karena nggak langsung sampai di sini pakai perantara, pakai ceret, teko atau apa sih ini namanya? Nah itulah ya. Boleh juga ini. Nah metode ini bisa bekerja, bisa dipakai dengan syarat di sini ujung tekonya posisinya lebih rendah daripada tutup tekonya. Karena kalau misalkan sebaliknya, misal ada kasus lain, misal seperti ini, jadi bagian ujungnya di sini dia lebih tinggi daripada tutup tekonya. Yang artinya kalau dalam kondisi kayak gini, airnya nanti cuman bakal bisa naik sampai sini aja kan. Yang artinya airnya nanti justru akan meluber lewat tutup belakang ini. Oke, nimbang sandal 0,06. Satu sandal 0,06. Lah kok dua sandal jadinya 0,14. Masa 6 tambah 6 jadi 14? 6 tambah 6 harusnya 12 dong. Masa malah jadi 14? Bisa jadi 0,068 tambah 0,068 sama dengan 0,136. Dibulatkan ke angka paling dekat jadi 0,14. Oke, masuk akal tapi bentar. Kalau 0,136 ini dibulatkan jadi 0,14, lah kenapa kemudian 0,068-nya ini nggak dibulatin jadi 0,07? Itu pajaknya 0,2 kilogram. Nggak gitu dong. Semua lu udah dipajakin, masa nimbang kena pajak juga? Nggak gitu. Oke, sebenarnya untuk pendekatan ini tadi idenya udah benar tapi belum lengkap. Begitu juga kalau aku lihat di komen-komen, ini belum ada yang mention tentang poin penting ini. Nah, jadi alasan kenapa kok timbangannya ini 0,06 tambah 0,06 jadinya 0,14, alasannya adalah karena ketelitian timbangannya adalah 0,02. Jadi timbangannya ini dia ketelitiannya 0,02. Jadi dari 0 dia ke 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 dan seterusnya. Enggak ada 0,01, itu enggak ada. Ini bisa kita verifikasi kalau kita lihat dengan lebih detail di sini. Nah, di sini dari 0,06 dia naiknya ke 0,08. Bukan 0,07 dulu, jadi langsung 0,08. Nah inilah indikasi kalau ketelitian alatnya ini 0,02. Sehingga kalau kita balik ke sini tadi 0,136 ini benar dibulatkan ke 0,14. Adapun untuk 0,068 dibulatinnya kemana? Dibulatinnya ke 0,06 karena dia ketelitiannya 0,02. Nimbang berat badan pakai timbangan digital, kaki agak maju 55,3 kg, kaki agak mundur 53,5 kg. Nah ini juga bisa jadi adalah salah satu faktor lainnya juga. Jadi pada sebuah timbangan, load cell-nya atau sensor yang untuk menimbang biasanya didesain agar pengukurannya paling akurat kalau bendanya itu ditaruh di tengah. Sehingga kalau bendanya kemudian minggir ke depan, ke belakang, maka pembacaannya akan berbeda. Meskipun kalau dalam kasus ini
Ya bisa jadi juga karena posisi sandalnya ternyata juga agak di belakang. Ini juga bisa jadi faktornya juga. Sekumpulan anak asik main layang-layang, namun ada satu anak yang pegang layangan nggak bisa nahan. Akhirnya begini. Halo guys, lihat guys. Itu ada orang gelantungan guys. Itu karena apa? Karena drama guys. Beneran nggak sih ini? Lihat guys. Kalau beneran keri loh ini loh. Beneran loh. Gila. Halo guys. Mana yang ngevideoin ketawa lagi. Ini ngeri banget loh ini loh. Awal kayak editan, pas kaki ditarik ternyata beneran. Nah iya, karena aku juga mikirnya gitu. Awalnya ini kayak editan, kemudian talinya juga nggak kelihatan, tapi pas ditarik, lah kok beneran ini. Gila. Ini layangannya segede apa coba? Satu yang pasti, karena anaknya ini beneran bisa sampai ketarik, sampai terbang, itu artinya gaya tarik dari layangannya ke atas ini lebih besar daripada gaya berat dari si anaknya itu sendiri. Dan itu artinya berhubung gaya tariknya sangat besar, kemungkinannya ada dua kombinasinya. Layangannya ukurannya gede, kemudian dari sisi anginnya juga lagi gede. Tapi ini ngeri sih ini. Hati-hati ya teman-teman, beruntungnya aja anaknya di sini tetap tenang dan dia nggak ngelepas tangannya. Hah. Lu pernah taruh saus tomat model begini di rumah? Nggak pernah gue. Hah? Nggak pernah? Share. Lu saus tomat lu pernah ditaruh begini nggak di rumah? Karena udah habis. Lu nggak pernah ya? Lu nggak pernah? Terus ditaruh kulkas. Nggak pernah. Sumpah demi Allah itu sedih banget anjir. Biar dia turun ke bawah semua kan? Iya, mau beli sayang banget gitu, soalnya masih ada yang pikir. Ini kan nggak bisa dikorek kan? Iya, nggak bisa Ada dikorek. tekniknya tau? Begini, Gimana? susah. Gak tau ini bisa cepet nggak sih? Ini kenceng nggak? Kencangin dong. Maksudnya ini kenceng nggak? Kencang harusnya itunya. Gak bakal cepet kan? Gue ya kalau bikin dia turun ya. Nih, caranya Oke, mau ngapain? Tapi yang kecil, lu tau yang kecil kan? Yang kecil. Oh ini beda kan, ini besi. Itu bisa copot. Oh. Anjay. Anjir, gue kira kesenjangan ekonomi, ternyata kesenjangan teknik. Nah iya, dikiranya mungkin tadi dia nggak relate karena dia kayak nggak pernah ngoretin saus kayak gini ya. Tapi ternyata dia pinter aja di sini, bisa memanfaatkan hukum fisika untuk kemudian ngeluarin si sausnya ini. Karena di sini dia memanfaatkan gaya sentrifugal. Jadi ketika sebuah benda bergerak berputar, atau di sini aku contohin ada sebuah batu diikat pakai tali kemudian diputer, maka di sini bendanya akan mengalami gaya dorong keluar yang namanya adalah gaya sentrifugal. Nah inilah yang dimanfaatkan untuk mengeluarkan si sausnya ini ke ujung tutup botol. Jadi ketika diputer nih botolnya, maka di sini sausnya akan menerima gaya dorong ke depan, mendekat ke ujung tutup, sehingga di akhir sausnya akan terkumpul di ujungnya. Kalau aku sendiri biasanya juga pakai gaya sentrifugal untuk ngeluarin sisa saus seperti ini, tapi metodenya beda. Kalau aku daripada aku muterinnya pakai putaran tangan penuh kayak gitu, aku pakainya cuman kayak gini aja. Nah, cukup dengan ayunan tangan aja, dan ini hasilnya sama loh. Jadi nilai gaya sentrifugal bisa dihitung dengan formula mv kuadrat per r, di mana V ini adalah kecepatan gerakannya, kemudian R ini adalah jari-jari lingkarannya. Makin cepat gerakannya berarti gaya sentrifugalnya makin besar, atau kalau jari-jarinya ini lebih kecil, di sini gaya sentrifugalnya juga bisa jadi makin besar. Jadi sebenarnya paling efektif itu kalau kita pakai lingkarannya dengan radius kecil dengan kecepatan yang tinggi. Tapi memang kalau kecepatan tinggi lebih gampang pakai ayunan tangan penuh. Itu bisa teman-teman. Lah tiba-tiba pecah. Bapaknya panik, takutnya disalahin itu. Iya lagi, iya lagi.
Mana ekspresi penjualnya juga kayaknya mendukung, kayak mau marahin ya, nggak tahu sih. Tapi kok bisa gelas di sini tiba-tiba pecah sendiri? Biar lebih jelas kita bisa lihat dulu ke video ini. Jadi ada sebuah gelas yang kemudian dideketin ke speaker yang diatur pada frekuensi suara tertentu. Dia sampai getar, sampai pecah di sini gelasnya. Jadi salah satu faktornya adalah resonansi. Setiap gelas ataupun setiap benda dia punya frekuensi getaran tertentu, di mana ketika ada suara ataupun getaran yang frekuensinya sama, maka benda ini nanti akan bisa bergetar. Ini adalah fenomena resonansi. Dan kalau energi dari getarannya ini cukup, maka jadilah gelasnya di sini bisa sampai pecah. Kemudian kalau kita perhatikan di videonya, di sini ada banyak sumber getaran. Salah satunya adalah dari kendaraan-kendaraan yang melintas di jalan. Dan di sini sebelum gelasnya pecah, memang di sini ada truk yang lewat ya, yang getarannya mungkin cukup kuat sampai gelasnya ini pecah. Itu salah satu faktornya. Kemudian tentu ada faktor dari gelasnya juga. Bisa jadi memang kondisi gelasnya sudah mungkin udah punya retakan atau udah lemah lah, sehingga ketika ada getaran yang cukup ini gelasnya bisa langsung pecah. POV hari pertama gajian. Pertama Pertama 2 juta. Masa nggak bisa, besar ini nggak bisa ngisi 2 juta? Nggak bisa. Ya 100 aja, nggak apa-apa. 100 ya? Ya 100 ya. 2 juta nggak muat ternyata. Ngisi bilangnya 2 juta nggak muat, ngisi 100. Dari awal bilang aja Pak mau ngisi 100 gitu. Kayak-kayaan ngisi 2 juta lagi. Ngisi pertama 2 juta coba. 2 juta dibagi pertama ke 12.500 lah gampangnya. Dapat 160 liter. Emang volume tangki mobilnya berapa sih? Kapasitas tangki mobil sangat bervariasi tergantung jenis dan modelnya. Rata-rata 38 sampai 76 liter. Toyota Avanza 43 liter. Kijang Super 55 liter. Enggak muat Pak. Oke bentar. Terbesar. Nah oke. Mobil yang paling besar di sini tangki mobilnya adalah Toyota Land Cruiser 138 liter. Ini pun nggak nyampe 160 liter. Ini ngisinya apa bapaknya? Ngisi truk boy ya. Nah kalau truk ini masuk akal, volumenya sampai 100 sampai 200 liter. POV anak teknik sipil yang masuknya 1 semester sekali. Berarti lebih tinggian kamar mandi daripada lantai luar? Iya, lebih tinggi. Apa airnya nggak keluar semua? Loh, airnya nanti kan, ini kan mandi kan? Mandi. Airnya kan masukin lagi nih Pak. Oh, masuknya gitu. Iya, jumping. Oh, jumping. Berarti lebih tinggian kamar mandi daripada Airnya lantai luar? jumping. Ya. Ternyata selama ini Newton keliru ya. Dia bilang kalau ada benda ya ketarik gravitasi ya ke bawah. Ini tiba-tiba air jumping tanpa ada gaya dorongan tertentu, airnya jumping, ini gimana ini? Nah jadi memang ini secara umum ya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang lebih ahli dalam hal apa ya bangunan bisa menambahi. Secara umum lantai kamar mandi itu dibuatnya lebih rendah daripada lantai luar, sehingga ketika misal nanti lagi mandi di sini airnya nggak banyak yang keluar, nggak banyak yang berceceran. Karena kalau misalkan kamar mandinya ini lebih tinggi, ya airnya keluar nanti becek semua. Atau alternatifnya kalau memang lantai kamar mandinya ini lebih tinggi, seenggaknya dikasih kayak semacam penyekat gitu loh, sehingga airnya tetap bisa berkumpulnya di lantai kamar mandinya ini. Begitu teman-teman. Potret ilmuwan Thomas Alva Edison sedang setting satelit HRG Star 1 yang akan diluncurkan keluar angkasa pada 7 Mei 1957. Namun naas satelitnya gagal meluncur dikarenakan asam lambungnya kumat. Netizen itu emang sangat kreatif. Sosok Thomas Alva Edison yang asli ya, yang penemu itu malah sekarang tergantikan sama Thomas Alva Edison yang sound horror.
Nah kalau kita balik lagi ke kasus gelas pecah yang tadi karena getaran, ini juga bisa jadi nyambung sama sound horeg. Sound horeg ini kan menghasilkan getaran ya, yang kemudian getarannya ini merambat di rumah-rumah. Yang kalau getarannya ini frekuensinya sama-sama kayak kaca-kaca, maka kacanya bisa sampai pecah juga nanti. Alien, untung gagal, kalau enggak budek kita becir. Nah ini enggak juga, karena suara untuk bisa merambat dia memerlukan medium. Jadi suara sendiri itu sebenarnya adalah perubahan tekanan pada udara. Nah berhubung pada luar angkasa itu kondisinya vakum, artinya suara itu dia tidak bisa merambat. Getaran yang dihasilkan ini nggak bisa diteruskan. Tapi bisa jadi kalau ini bentuknya satelit ya dia nggak pakainya gelombang suara, mungkin pakainya gelombang gamma, malah makin bahaya lagi. Oke, itu dulu saja teman-teman untuk video kali ini. Semoga ada yang bisa dipelajari dari video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.